itulah keluarga Allah. Bahkan mereka orang-orang spesial. Untuk sampai kepada keluarganya Allah, ingin saya sampaikan beberapa tahapan. Ini waktunya hampir selesai ya Ustaz. Ya, Dokter Enggak apa-apa, Haryadi. itu aja nggak apa-apa. Sampai jam berapa kita? Sampai jam 10 sih, Oh ya, ini udah dikit lagi nih bisa. ya. 20 menit lagi. Nggak apa-apa, lewat dikit-dikit boleh. Minggu Ya, terakhir bulan Ramadan iya soalnya nih. ini. Kalau bisa sebelum sahur udah selesai barunya. Oke lah. Sekarang langkah pertama. Langkah pertama untuk menuju orang terbaik, manusia terbaik, manusia yang menjadi insya Allah keluarganya Allah nih. Satu, pembiasaan mendengar Quran. Yang pertama, ternyata pembiasaan untuk mendengar Quran itu terlarang ya. Tolong cek aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqala alladziina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'ani walghaw fi la'allakum taghlibun. Berkata orang-orang kafir, ya, janganlah kalian mendengarkan Quran. Walghaw fi, buatlah hiruk pikuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sehingga mereka beralih dari hobinya mendengarkan Quran lebih hobi mendengarkan yang lain. Ini ada ini contekannya. Jadi dalam Quran nyatakan demikian. Jadi, supaya orang nggak hobi dengar Quran, maka dibuat uh, hiburan-hiburan yang membuat orang itu nggak hobi mendengarkan Quran. Hmm. Dengaran dulu. Ya. La'allakum taglibun, agar kalian bisa mengalahkan mereka. Jadi memang mereka nggak ingin kita itu hobi mendengarkan Quran itu masuk yang pertama agar jadi keluarga Allah mendengarkan Quran. Dahsyat sekali Dokter Haryadi Quran ini. Kapan dimulainya? Maaf saya sampaikan. Sampaikan kepada istri, sampaikan kepada anak-anak perempuan kita, siapapun, ibu-ibu yang ada di sini, ketika saudara, saudari, ibu-ibu nanti hamil, maka didik anak-anak kamu, anak-anak kalian di dalam kandungan, suara Quran. Di hobi membaca Quran, atau dengungkan Quran ketika anak masih dalam kandungan. Sebab fungsi pendengaran sudah Allah berikan. Isyaratnya apa? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya, Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengerti apa-apa. Allah nyatakan begitu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af. Allah jadikan, Allah berikan kepada kamu pendengaran, yang kedua penglihatan, yang ketiga hati. Dan ternyata Allah nyatakan pendengaran itu berarti fungsi pendengaran sudah ada meskipun dalam kandungan. Kalau melihat masih lama, umur sekian bulan seorang bayi, sang bayi itu baru melihat. Pendengar sudah dengar. Makanya dengar dulu. Info didengarkan tuh. Luar biasa. Nah, yang kedua, untuk masuk kepada keluarga Allah, biasakan membaca Quran. Jadi kalau anak lahir dari umur 1 hari sampai dengan 30 bulan, ya, 2,5 tahun, bulan pertama 24 jam itu selalu didengarkan Quran satu juz pertama. Tapi pada usia umurnya 30 bulan, maka juz ke-30. Maka insya Allah itu anak sudah terbiasa mendengarkan Quran selama 2,5 tahun itu, 30 bulan itu. Quran terinstall itu di otaknya, di hati, kehobian dengan Quran. Itu. Jadi orang itu tergantung apa yang dia dengar. Maka nanti udah otomatis dia mendengarkan Quran dan Hmm. bisa membacanya. Itu pendidikan pertama, itu jalan. Makanya seorang Muhammad Al-Fatih usia 7 tahun sudah mendengarkan Quran karena ayah ibunya mendengarkan Quran. Dan itulah yang dijanjikan Nabi. Panglima yang membebaskan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih. 800 tahun dari Nabi sampaikan. Terbukti pada tahun 1453. Benteng pertahanan terkuat di dunia, Romawi Timur, itu dibebaskan
oleh seorang Muhammad Al-Fatih sebagai ahli Quran. Oke. Pemimpin terbaik lagi-lagi pemimpin yang ahli Quran. Nah, oke. Masuk yang ketiga, tahapan ketiga. Menjadi ahli Quran yang ketiga, setelah dia mendengar, membaca, maka biasakan untuk menghafal. Saya yakin tanpa diniatkan menghafal pun kalau sudah sering mendengar pasti bisa. Ini gampangnya gini, saya bercanda gini. Anak-anak yang lahir di Arab Saudi, di Mekah, usia 4 tahun, pinter bahasa Arab. Mengapa ya? Karena yang didengarkan bahasa Arab. Kan gitu, Ustaz. Saya belajar bahasa Arab masih kalah kepandaian percakapan bahasa Arab dengan anak-anak usia 7 tahun di Mekah. Ah, gitu Iya. kira-kira. Iya. Lah kita udah pelajarin nih. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altu, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Lalu fa'ala yaf'ilu, fa'alan, fa'wa, fa'ilu, dan seterusnya. Kan satu kata dalam bahasa Arab itu bisa menyebar sampai puluhan kata. Lah kita masih nggak lancar karena kita nggak terbiasa mendengar. Oke, otomatis itu hafal. Surat Fatihah kita hafal semua kan sering didengar. Contoh aja. Malah kalau bisa seluruh ayat yang kita tahu 30 juz seperti hafalnya dengan surat Al-Fatihah. Oke, itu yang ketiga, masuk. Ketiga, yang keempat. Anak kita kan, anak-anak itu usia kecil kan belajar nulis. Jangan nulis dulu menggambar atau paling nggak mewarnai. Nanti lama-lama tangannya terbiasa menulis. Maka dikenalkan kalau orang dulu sebelum huruf Latin diajarkannya huruf Arab dulu, alif, ba, dan seterusnya. Nanti anak biasa menulis salam. Nah kalau udah bisa, nah keempat itu ayat-ayat Quran yang sudah dia tahu, sudah tulis. Maka kalau bisa masih ada waktu nih. Kita punya niat ya Allah, Si. aku ingin menuliskan seluruh seluruh ayat Quran dari Al-Fatihah sampai dengan Al-Baqarah, Al-Imran sampai Anas. Aku tuliskan ya Allah. Sampai aku wafat sudah ada ini tulisan Quran yang aku tulis. Nah ini yang keempat itu menuliskan ayat Quran. Itu tambah mantep lagi tuh apa namanya daya ingat kita. Sudah mendengar, sudah membaca, ya kan? Kemudian sudah menghafal, tambah lagi menulis. Makanya jadi akrab banget tuh. Oke, yang kelima. Oke, yang kelima mentadaburi. Nah, malam hari ini kita berupa mentadaburi nih Al-Quran. Memahami. Tentu memahaminya ya tentu yang terbaik sama untuk generasi anak-anak kita nanti. Bahasa utama adalah bahasa Arab. Mengapa? Lughatul Arabiyah, lughatul jannah. Bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Insya Allah ini setiap kita yang Allah takdirkan mudah-mudahan masuk surga, semua kita lancar berbahasa Arab. Otomatis. Dan ternyata bahasa Arab yang terindah adalah Quran. Jadi memahami Quran kata per kata sampai tafsirnya itu yang target kelima. Jadi keluarga Allah. Ingat yang keenam sekarang. Keenam, mengeksekusi, amalkan yang sudah kita tahu. Karena betapa banyak orang yang sudah tahu, tapi nggak mengeksekusi. Banyak, banyak. Belum menjamin. Orang ahli tafsir, ahli hadis, mengamalkan belum menjamin. Belum menjamin. Saya lebih menghargai orang awam, tapi sedikit yang dia tahu, dia amalkan. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, punya cita-cita. Punya cita-cita karena hidup. Para sahabat Nabi, tabi 13,5 abad ketika dunia dipegang oleh kaum muslimin, peradaban di tangan kaum muslimin, hukumnya hukum Islam. Ketika itu mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan akrab Quran, mereka bercita-cita agar hukum ini tetap bertahan, tidak berubah dengan kecuali hanya syariat Allah. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, bermasyarakat, bahkan menata dunia negara ini. Nah, ketika kita hari ini, di mana penataan dunia bukan dengan
hukum syariat, maka punya cita-cita untuk menegakkan hukum-hukum syariat Allah. Yang paling gampang ya untuk pribadi dulu, untuk keluarga. Dan cita-citakan suatu saat. Kalau sudah keluarga sudah bagus, semua insya Allah. Dan itu sudah janji Allah kok. Bahwa sekarang ini babak keempat memang. Babak rusak. Babak di mana hukum syariat ditinggalkan, hukum yang buruk itu ditetapkan. Tapi muncul babak kelima nanti. Dan itu sudah bisyarah nubuah. Kabar kabar gembira dari Nabi. Bahkan berita dari Allah. Bahwa menjelang akhir zaman, nanti umat Rasulullah, orang-orang soleh, annal ardo iba annal ardo jarisuha ibadiyas solihun. Bumi ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Mudah-mudahan Dr. Haryadi, kita semua termasuk orang-orang yang soleh, yang Amin. berhak untuk mewariskan Amin. dunia ini. Amin. Saatnya nanti, ini sudah jadwal Allah tetapkan, agendanya Allah tetapkan, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya Allah. Insya Allah. Mulai masuknya kita bulan Ramadan ini untuk menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli Quran, sebagai keluarga Al-Qur'anul Karim. Bahkan mungkin sekadar ini yang dapat saya sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya sebagai oleh-oleh kita Ramadan tahun ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Amin. Allah. Tinggal kita Amin. praktekkan nilai-nilai Ramadan di bulan Syawal, bulan Amin. peningkatan, ya bulan Amin. Zulqa'dah, Zulhijjah sampai dengan Syawal, berikutnya sampai dengan bulan Sa'ban tahun depan. Iya. Bahkan Allah berikan izin kepada kita bertemu Ramadan tahun depan lagi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Lah, luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya, yang disampaikan tadi sangat menyentuh hati. Mudah-mudahan kita bisa menjadi keluarga Allah tadi ya, dengan 7 syarat tadi, insya Allah. Dan ini udah sampai mana kita ya? Udah sampai nomor berapa ini yang dari 7 itu? Nah, itu ya. Apakah sudah sampai nomor 6 ya? Atau 7? Nah, silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pak siapa? Pak Amin, monggo Pak Amin. Suaranya kedengaran Pak Amin. Oh ya, lanjut lanjut Pak. Lanjut. Oke. Silakan Bu Lili Oke, mau Pak. bertanya? Monggo, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, seperti biasa saya tidak open kamera Pak Ustadz dan Ibu Bapak yang lain. Yang kedua, saya mohon maaf juga tadi karena asik di dapur ya, ibu-ibu kalau mau lebaran kan waktunya di dapur lebih lama. Oh, saya ingat gitu ya, ini ada pengajian Ahad gitu. Jadi saya terlambat tadi Pak Ustadz, tapi tadi saya menangkap eh, kaitannya dengan Al-Quran tadi ya, keluarga apa, kaitannya dengan bahwa ini kita keluarga Allah gitu ya. Mungkin saya punya sudut pandang lain Pak Ustadz. Saya punya pemahaman begini, kan ada suatu kebiasaan Pak Ustadz di keluarga kami itu, kalau yang sudah hatam Al-Quran itu sebagai rasa syukur dan sebagainya, kita selamatan gitu ya. Tapi dalam perjalanan usia saya gitu ya Pak Ustadz, saya sekarang sudah 61 tahun Pak Ustadz. Dan saya berpikir gitu ya, mencoba untuk apa ya, hmm, eh, bukan mengkaji, artinya merenungkan gitu ya Pak Ustadz. Sebetulnya kan yang barangkali yang lebih dituntut ya, mungkin yang lebih diharapkan dari kita kaitannya dengan pemahaman Al-Quran itu kan tidak hanya sekedar ngaji, tamat, hatam, terus ngaji lagi, tamat, hatam. Yang paling penting menurut saya, mohon nanti pencerahannya Pak Ustadz kalau pemahaman saya ini tidak betul gitu ya. Yang paling penting menurut saya, bagaimana dari Al-Quran maknanya itu kita pahami,
kemudian diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebetulnya yang menurut saya yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat gitu ya. Tapi tetap di keluarga saya, nggak usah jauh-jauh lah, coba di tetangga saya itu tuh apa ya, kehebatan atau apa ya, kebaikan, kehebatan dan segala macam yang dimiliki Al-Quran itu belum nampak dalam kesehariannya gitu loh. Artinya hatam apa, tapi ternyata kayak gitu gitu ya. Itu menurut saya bukan itu sebetulnya yang mungkin yang lebih tingkatan levelnya yang lebih baik. Nggak apa-apa lah sedikit memahami, tapi langsung aplikatif gitu ya di kesehariannya gitu. Mungkin itu Pak Ustadz, terima kasih. Itu pemahaman saya saja Pak Ustadz. Saya kembalikan ke Baik, terima ditanggapi. kasih. Enggak, Ustadz, gimana nih? Ya, luar biasa. Ibu, waktu kami dulu di Bogor, pernah saya kunjungan dengan seorang ulama. Saya yakin kalau di Bogor orang tahu semua itu, Dr. Haryadi. Iya. Almarhum, dia itu Allah yarham, Mama Profesor Abdullah bin Nuh. Oh Pernah, iya, ya, ya. ya. Kita pernah bertanya ke beliau, Mama, kami ingin tahu apa sih tafsir itu. Tafsir itu paling gampang kata jawaban beliau. Artinya penjelasan. Jadi kalau kita baca tafsir kan dijelaskan tuh makna kata per kata, lalu kata dengan kata dikaitkan. Setelah ketemu satu ayat, maka dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Dalam ilmu tafsir itu tafsirul ayat bil ayat sampai tafsirul surah surah, menafsirkan ayat satu dan ayat yang lain, menafsirkan surat satu dan surat yang lain. Apa namanya tafsirul bil hadis begitu. Nah, nyata kata beliau, memang yang terbaik itu tafsir terbaik adalah perilaku orang yang sudah pelajari Quran dan dia pahami, lalu dia praktekkan. Sedikit dia praktekkan. Gak harus menunggu banyak. Betul kata Ibu tadi. Makanya tafsir yang terbaik adalah tafsir yang berjalan. Mudah-mudahan kita ini termasuk tafsir berjalan. Begitu. Jadi tafsir jelaskan apa yang terungkap dalam Al-Quran, lalu diwujudkan pada setiap pribadi kita. Itulah tafsir. Tafsir berjalan. Begitu loh. Contoh, Sani. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena dengan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut. Walaupun tafadhan ghalidhan qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu berhati kasar, keras, maka mereka akan menjauh dari kamu. Rasulullah itu begitu. Jadi Rasul itu lembut, akhlakul karimah. Contoh seperti itu. Dia wujudkan tutur katanya. Makanya dari ayat ini diantaranya orang-orang beriman itu, insya Allah kita itu penuh dengan cinta dan kasih sayang di dalam relung hatinya. Sehingga tidak ada tempat sedikit pun di hatinya itu membenci kepada siapapun. Hatta kepada orang yang memusuhinya pun tidak ada kebencian. Seperti itu. Itu contoh. Namanya tafsir berjalan. Ya. Sedikit yang dia tahu, dia amalkan. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Bu Lili, jadi kalau tadi ada 7 tingkatan tadi, kalau hanya baru sampai menghafal itu tingkatan ketiga, Bu Lili. Saya nggak Ketiga dapet. dari 7 tingkat. Ya kalau sudah mengamalkan, mengeksekusi dari bilang itu di tingkat ke-6. Wah itu ya. Jadi masih perlu ditangkan lagi. Ya. Emang bagus lah. Yang penting sampai lama. Baik. Terima kasih. Ini Ustadz, kadang-kadang kita tuh terjebak juga ya dengan perilaku ini.
kita ngakunya orang Islam banyak Indonesia ya, tapi perilakunya ya tidak Islami gitu. Tidak Sementara Islami, betul. sementara di Jepang itu sudah dari kecil itu sudah dididik budaya, dididik sopan santun, tata ada sehingga mereka lebih ini apa dari kecil itu sudah terbiasa untuk menghargai orang, menjaga kebersihan dan sebagainya. Nah, seolah oh dia lebih mungkin lebih Islami katanya begitu ya. Nah, kan gitu. Kita yang orang Islam malah nggak Islami kan. Karena menjaga kebersihan, kita buang sampah sembarangan. Apa mereka sepertinya malah menerapkan itu gitu, Ustaz. Nah, ini ada pandangan seperti itu. Gimana, Ya, Ustaz? ya kalau kita baca sejarah Dokter Haryadi, dulu dunia itu kan jahil. Begitu Nabi Allah utus sebagai Nabi dan Rasul, pertama nanti Nabi mengeksekusinya di Madinah Al-Munawwarah, banyak hal-hal yang dulunya buruk jadi baik. Maaf ya, Hmm. dulu kan orang nggak tahu bagaimana cara istinja. Ternyata Islam mengajarkan istinja itu pakai air, kemudian masuk ke dalam toilet pun dengan apa namanya bukannya berdiri, itu kesehatan. Kemudian cara menggunakan air, Hmm. tidak boleh boros dan sebagainya, itu diajarkan oleh Rasul. Masalah-masalah sepele seperti ini, sampai termasuk kapan mandi, ya, kemudian kapan istirahat. Masya Allah, makanya para ulama itu menyusun ilmu Islam itu tentang ilmu fikih itu pertama toharoh dulu, Dokter Haryadi. Hmm. Ilmu toharoh itu sebenarnya kalau kita pelajari, ilmu toharoh itu adalah amdal, analisis dampak lingkungan. Jadi dipahami ke sana tentang kesucian, tentang kebersihan. Hmm. Tapi kan kali ini dikaji toharoh ya toharoh. Banyak orang yang maaf, ini kalau ini karena kedalaman itu yang mereka tidak tahu. Hmm. Jadi begini, banyak orang yang sholat subuh malam-malam sudah berangkat ke masjid, dia sudah bawa kantong kresek isinya adalah sampah-sampah. Ternyata sampah dari rumahnya dia buang ke halaman tetangganya Hmm. atau dia buang ke toy apa namanya ke got-got atau kemana gitu. Hmm. Sementara dia pergi sholat subuh, lalu sampahnya dibuang ke tempat lain. Hmm. Ini kan belum paham sebenarnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya inilah perlu apa namanya mempelajari sirah Rasulullah SAW. Seringkali kita jadi bangga dengan teman-teman di Amerika, di Jepang, sebagainya. Ya Iya. boleh saja, tapi sebenarnya awalnya kan dari Islam sebenarnya begitu. Ya, gitu. Uh, Iya. baik baik. Oke, Dulu baik. orang-orang Barat nggak tahu bagaimana cara bersuci, belum tahu. Islam sudah mengajarkan, gitu. Iya, Ya. Itu milik kita, dirampas betul, oleh mereka. betul. Karena kita sendiri mengabaikan itu ya, Ustaz ya. Kita Betul. mengabaikan tidak itu eh, seolah-olah kalau sudah sholat gini gerak-gerak udah salat udah beres. Padahal nggak seperti itu kan gitu ya. Iya. Ah, Ya. iya, iya, Jadi uh, kalau belajar toharoh intinya ya kan membuang sampah itu nggak boleh sembarangan sebenarnya hmm, sebenarnya iya, iya iya, makanya harus dipilah-pilah itu ini sampah organik ini sampah non organik seperti itu loh sehingga ya, nanti mengelolanya betul, mudah ya, supaya ke sana betul. contoh itu kan dokter Haryadi bicara tentang kebersihan ya ya sudah kita bicara Betul. kebersihan itu contohnya Iya, seperti betul, itu. betul. Siap, memang kadang-kadang juga kami menemukan tuh anak-anak itu karena wudhu itu buru-buru sehingga air itu tidak nyampe ke sikut segala macam cuma sedikit saja. Juga tangannya kan harusnya kan di celah-celah jari-jari kan juga harus dibasuh air dan sebagainya. Ini kan sering Iya, ditinggalkan tuh. Baik iya, orang tua pun juga kadang saya lihat kok begini amat wudhunya kan gitu ya. Nah ini salah siapa nih Ustaz ini tuh? Padahal mungkin iya. juga diajarin juga ya gitu. Ya. Kalau kita ke rumah sakit kan
Sebenarnya sih bukan rumah sakit, rumah sehat sebenarnya. Hmm. Mustashfa. Kalau kita ke rumah sehat, kalau kita sekarang rumah sakit tuh, kan Hmm. ada tuh cara mencuci apa Ya. ini tangan ya. Itu jauh sebelumnya Islam sudah mengajarkan dari Ya, wudhu saja. 15 Ya. Karena abad yang Nabi lalu ada ya Pak begini. Ustadz ya. Ya. Nah, Imam Ghazali dalam kitab yang saya miliki itu namanya Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, itu membahas tentang wudhu. Bagaimana ketika wudhu itu diajarkan begini. Nah, kemudian di sini pun ada doanya. Hmm. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyurri wal halaka. Jadi sebelum berwudu, cuci tangan dengan baik. Ada doanya. Allahumma ya Allah, jadikan tangan ini tangan yang sukses. Ya, tangan yang berkah. Jangan kau jadikan tangan ini tangan yang gagal dan membuat kerusakan. Berarti tangan ini kau boleh rusak. Nggak boleh buang sampah sembarangan. Nggak boleh ngambil uang Hmm. orang lain. Dan sebagainya. Itu contoh ini. Masya Allah. Ya. Ya. Subhanallah ya. Baik. Luar biasa ya, Bapak Ibu Luar sekalian. biasa, iya. Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Ini waktunya juga udah jam 10 ini. Tempatnya Pak Amin udah jam 11 ini. Pak Amin ya. Di sana Oh waktu ya. Indonesia bagian tengah ini. Baik, mungkin kita cukupkan saja dulu Bapak Ibu sekalian ya karena sudah malam. Nanti mudah-mudahan kita lanjutkan pada lain waktu dengan waktu yang sebentar ini. Mudah-mudahan bisa sebagai mengecas ibadah kita. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah SWT dan kita termasuk orang yang bertakwa. Baik, Ustadz, mungkin bisa dipimpin doa Ustadz untuk mengakhiri kajian ini. Monggo, silakan Ustadz. Ya. Dr. Haryadi dan seluruh Bapak Ibu, teman-teman, ya, kerinduan kita adalah tidak ingin lepas dari Ramadan sebenarnya. Kalaupun memang Ramadan kita waktunya pergi, ialah dia pergi. Asal jiwa kita masih ada Ramadan di setiap bulan manapun. Amin. Amin. Bagaimana mengecasnya? Kita ingat bahwa hidup kita harus supaya menjadi manusia terbaik. Dan manusia terbaik tidak ada lain kecuali jadilah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi disampaikan oleh Ibu apa tadi ya? Betul Pilih. Ibu. Lagi-lagi sedikit yang kita tahu kita amalkan. Sedikit yang tahu kita amalkan. Nggak boleh menunggu banyak. Sebab ilmu yang baik itu adalah ilmu langsung dipraktikkan. Ya Allah. Satu contoh begini ya. Satu contoh sebelum doa nih. Satu contoh begini. Kita kan udah belajar ilmu listrik tuh. Watt, ohm dan sebagainya. Sementara ada teman kita SD pun nggak lulus. Dia pelajari ilmu listrik. Langsung dia bekerja sebagai instalasi listrik. Ternyata dia lebih paham tentang kelistrikan daripada kita sampai kuliah pun diajarin ilmu listrik, tapi nggak bisa-bisa, takut memegang setrum listrik. Nah, seperti itulah. Ya. Iya, Jadi ya. emang Teori ilmu itu saja harus itu ya. dipakai. Hah? Teori saja kita. Teori aja kita. Teori Teori aja. aja. Praktek enggak. Baik. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan Allah ya. Itu Imut Ustadz, Oh, tertutup katanya. Ustadz, suaranya dimut. Tertutup baiknya. Dimut Ustadz. Allahumma ya Allah. Amin. Ya, sudah. Udah, Terdengar ya? ya, Sudah ya? udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma
sholli ala sayyidil mursalin wa ala Amin. alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Allahumma ya Allah, Amin. bimbing kami, luluskan kami Amin. Ramadan Amin. tahun ini. Amin. Berharap ya Allah, Amin. Amin. berikan kepada kami untuk Amin. bertemu Ramadan tahun depan ya Allah. Amin. Amin. Kami merasa belum maksimal untuk memberikan Amin. hadiah kepadamu ya Allah melalui amalan Ramadan itu. Amin. Amin. Hamba yang lemah, hamba yang jauh Amin. dari kesempurnaan. Izinkan hamba Amin. untuk taubatan nasuha ya Rabb. Amin. Amin. Ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah pada Amin. diri hamba, meskipun hamba ini badan masih di dunia, tapi Amin. jadikan ya Allah hati dan jiwa hamba sudah di akhirat ya Allah. Amin. Amin. Sehingga ketika hamba berbuat baik, Amin. hamba semangat ya Rabb. Tapi Amin. begitu ingin berbuat buruk, sudah nggak berdaya lagi ya Rabb. Karena hamba sudah menerakamu ya Rabb. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Kalam TV yang telah memfasilitasi kajian malam ini. Karena itu mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Pak Ustadz. Terima Terima kasih kasih, Pak Ustadz. Kiai semuanya. Pak Ahmad, Alyadi, Terima Bapak Ibu. kasih. Semangat. Ya, sama-sama. Sama Izin nggih, salam live. buat keluarga. Ustadz, Izin nggih. live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz nih satu kelas dulu sama saya. Waktu tingkat 1 ya. Ya, ya, ya. Iya. Mantap. Selama 1 tahun ya.